penjelasan lebih awal ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Rudi. Selamat malam semua Bapak Ibu. Nah, materi kita lanjutan dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ya. Ayatnya sudah saya share kemarin itu. Nah, kiranya bisa dibaca Bapak Ibu Saudara. Nah, malam ini kita akan mempelajari, merenungkan sederhana sebenarnya, yaitu tentang doa. Ya, tentang doa. Di situ saya beri subjudul yaitu doa meminta dan menerima. Yohanes 16 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Oke, kita baca dulu ayatnya. Yohanes 16 ayat 23 sampai 27. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Nah, 4 ayat saudara kita sudah membacanya. Nah, yang saya tebal, bold di situ dikatakan sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Terjemahan sederhana dikatakan meminta kepada Bapa demi memuliakan Yesus, dan itu yang dikabulkan, saudara. Nah, ini yang kita renungkan bersama-sama. Mungkin selama ini pengalaman kita juga di dalam doa, nanti boleh disampaikan satu persatu Bapak Ibu Saudara, bagaimana doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, sekali lagi Injil Yohanes ya, terutama kitab Injil pada umumnya dan juga seluruh perjanjian baru ya, itu menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Renungan saya tadi pagi itu tentang peran Allah Tritunggal. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu punya peran yang berbeda-beda di dalam keselamatan orang percaya, di dalam kehidupan orang percaya, bahkan di dalam doa pun ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan sepanjang kitab suci yang kita baca, kita pelajari, itu semua berperanan dalam kehidupan orang percaya ya. Oke. Nah, kita lihat saudara. Nah, ini ada 3 kata kunci ya. Kalau di dalam Injil Yohanes ini ada satu kata mintalah. Ya, tadi ayat 24 mengatakan mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Meminta, nah dengan kata lain memohon, itu pasti nantinya menerima. Kemudian kalau di Matius itu ada carilah, ada ketoklah ya Bapak Ibu ya. Matius pasal yang ke-7 ayat 7 dan 8. Kemudian ketika mencari maka akan mendapat. Nah, ini bicara apa? Berusaha ya saudara. Kemudian ketok, nah, seperti kita mendatangi rumah seseorang, kita perlu kesabaran sampai pintu gerbang, pintu rumah dibukakan. Nah, ternyata 3 bagian ini saudara ini kita lakukan bersama-sama. Kita tidak boleh hanya salah satu saja meminta. Ya, seringkali kan kita begitu ya, berdoa katakanlah kita hanya minta saja. Ya, satu contoh yang sederhana ya soal sakit, ya minta kesembuhan. Ya, minta saja, memohon saja, saudara. Pasti ada yang kedua ya. Carilah di sini berusaha. Nah, berusaha ke dokter, berusaha minum obat, ya gitu ya saudara. Nah, lalu apakah secepat itu juga dikabulkan? Nah, ternyata tidak.
Nah, di sini ada satu kata perintah tadi, ketoklah sampai pintu dibukakan. Nah, ini membutuhkan kesabaran. Jadi meminta, berusaha, dan bersabar. Nah, ini kunci dari kita berdoa. Nah, ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kita hanya meminta saja, kalau tanpa berusaha, ya bagaimana bisa mendapatkan? Dan itu pun tidak langsung didapatkan. Ya, ada yang lama nggak dikabulkan, lama tidak diberikan ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kan perlu juga yang namanya kesabaran. Nah, ini 3 aspek di dalam doa, Saudara ya, 3 aspek di dalam doa. Nah, tujuannya apa? Supaya penuhlah sukacitamu tadi, kata Tuhan. Oke. Nah, pertanyaan yang sering muncul ya, ditanyakan apakah doa itu selalu dikabulkan oleh Tuhan. Permintaan kita selalu juga diberikan oleh Tuhan, Saudara. Nah, jawabannya tidak. Ya, kita akan lihat beberapa contoh, Saudara. Nah, ketika doa itu tidak dikabulkan, nah mungkin pertanyaan berikutnya, apakah kurang berserah kita ini sehingga doa kita tidak dikabulkan, atau kurang percaya, ya, kurang beriman, Saudara, kalau doa kita itu tidak dikabulkan. Nah, seringkali kan orang mengatakan seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Seringkali orang berkata, kamu kurang berserah sepertinya, kamu kurang beriman, kurang percaya kepada Tuhan sepertinya. Bahkan, nah ini kalau menggunakan ayat yang istilahnya kurang tepat, nah selalu berkata kan tiada yang mustahil bagi Tuhan, benar ya. Jadi selalu mungkin ya yang mustahil itu jadi kenyataan. Nah, hati-hati, seringkali pernyataan Alkitab tiada yang mustahil bagi Tuhan itu konteksnya apa? Nah, kalau kita berkata tiada yang mustahil bagi Tuhan, sebenarnya kalau mau jujur ya, maaf, pembantu kita kan lebih menuruti apa yang kita minta, ya Saudara. Nah, itu malah tiada yang mustahil bagi pembantu kita umpamanya. Kita panggil, dia datang, kita suruh A melakukan B, dia lakukan. Nah, itu kalau pemahaman tiada yang mustahilnya seperti itu, Saudara. Nah, itu pemahaman yang salah sebenarnya. Nah, jadi pertanyaannya, kalau doa kita tidak dikabulkan, apakah kita kurang berserah, kurang beriman? Nah, coba kita lihat beberapa contoh ya, Bapak Ibu. Nah, Ulangan 3 ayat 23 sampai 27. Nah, ini doa Musa loh, Saudara. Ya, hamba Tuhan yang hebat, pemimpin yang besar, doanya satu bagian ini tidak dijawab, Saudara. Ya, di bagian yang lain mungkin dijawab, tapi di bagian ini dia nggak dijawab. Coba kita lihat Ulangan 3, 23 sampai 27. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Nah, ini di awal doa ada pujian dulu ya Saudara. Pengagungan kepada Tuhan Allah yang besar itu, tangan yang kuat, tangan yang teracung, yang sudah memimpin orang Israel keluar dari perhambaan di Mesir. Nah, ini dipuji oleh Musa, Saudara. Lalu permohonannya apa? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon, tanah Kanaan, Saudara. Terus ayat berikutnya 26 dikatakan, tetapi Tuhan murka, marah terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman padaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita jadi Musa ya, pemimpin yang sudah berjeripayah membawa orang Israel keluar dari perhambaan, kemudian memimpin di padang gurun selama 40 tahun, kemudian mau keluar dari padang gurun itu untuk menuju negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, yang berlimpah-limpah susu dan madu, kata Alkitab. Terus apa yang terjadi, Saudara? Musa tidak diizinkan di sana.
tidaklah mendengarkan permohonanku, kata Musa kepada Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Kira-kira gimana perasaan kita, Bapak Ibu? Ya, Musa minta permohonan. Sebenarnya kalau soal jasa Musa, ya jeripaya Musa layak kan, saudara? Ya, selama 40 tahun itu, saudara, memimpin Israel, kemudian endingnya ya, finish akhirnya itu negeri perjanjian kan sebenarnya ya wajar ya, normal ya saudara. Bahkan layaklah istilahnya. Sudah berjuang, berjerih lelah, kemudian dapat sesuatu di bagian akhir kehidupan atau pelayanannya kan wajar sebenarnya. Tapi kita bisa melihat di dalam bagian ini justru Tuhan tidak mendengarkan permohonannya. Bahkan istilahnya Tuhan berkata apalagi cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Waduh saudara, kita bisa bayangkan ya saudara perasaan Musa seperti apa. Nah jadi ada doa yang tidak dijawab. Nanti kita akan lihat kenapa kok tidak dijawab. Nah yang kedua, Tuhan Yesus, Markus 14 ayat 36, doanya juga tidak dikabulkan. Katanya waktu di Taman Getsemani, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Nah, klaim juga ya, tidak ada yang mustahil. Tapi toh tetap mustahil. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saya ingat waktu ibadah Jumat Agung, saya khotbah Taman Getsemani, saudara. Ya, selesai ibadah itu pendetanya berkata kepada saya, Pak, itu doa Yesus tadi yang dikhotbahkan itu, Yesus kurang beriman katanya. Gitu. Jadi itu doa yang gak punya iman katanya. Waduh, kok bisa? Loh itu Yesus loh yang doa. Iya, Yesus sebagai manusia kali itu dia tidak punya iman katanya. Saya tertawa, lalu saya jelaskan lagi ya, bukan masalah tidak punya iman. Kita sama Yesus itu standar imannya itu bagaimana? Apakah kita melebihi dari Yesus? Saya mengatakan begitu ya saudara. Ya bukan, karena kehendak Bapa enggak begitu. Ya, jadi kalau klaim tiada yang mustahil, betul. Allah Bapa itu bisa melakukan apa saja dan tidak ada yang mustahil bagi dia, itu betul. Tapi ini kita lihat, ambillah cawan ini daripadaku. Nah ini kan kehendak kemanusiaan Yesus. Ya kan saudara? Kehendak kemanusiaan kita juga kadang-kadang kan berbeda, berlawanan bahkan ya dengan kehendak Tuhan. Nah ini yang nggak bisa. Kalau Tuhan bilang A, kita nggak bisa memaksa untuk melakukan B. Ya, istilahnya kan begitu. Jadi ini bukan masalah Yesus kurang beriman, kurang percaya, atau kurang puasa. Ada lagi yang mengatakan begitu. Tapi memang Yesus berserah kepada yang namanya kehendak Bapa di surga. Oke. Yang kedua, ini jemaat, doa jemaat juga. Ada yang tidak dijawab. Yakobus 4 ayat 2 dan 3 ya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya kalau tidak dijawab ya pantas karena tidak berdoa, saudara. Atau kamu berdoa juga, kata Yakobus kepada jemaat, tetapi jemaat kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kenapa disebut salah? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah ini juga doa yang tidak dijawab karena tujuannya bukan supaya penuhlah sukacitamu, kata Tuhan Yesus tadi, tapi untuk memuaskan hawa nafsumu, memuaskan kedaginganmu. Ya saudara, ini ya kadang-kadang kita berdoa bahkan ada kategori sampai memaksa Tuhan gitu ya. Saudara, sampai memaksa Tuhan supaya mengikuti keinginan kita. Nah, doa-doa yang begini pasti kata Alkitab tidak dijawab. Nah, lalu ada doa Paulus. Nah, ini memberi contoh, saudara, Efesus 3 ayat 16 sampai 21. Doanya Paulus itu dijawab melebihi dari yang didoakan. Ya, istilahnya dapat bonus gitu ya. Kita tidak berdoa itu malah Tuhan kabulkan, Tuhan berikan. Nah, tapi hati-hati, ini dalam hal apa? Nah, ini yang perlu tahu ya. Coba kita lihat dulu. Efesus 3 ayat 16-27 dikatakan, sampai 21. Aku berdoa
supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Itu yang pertama, aku berdoa. Lalu yang kedua, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Yang ketiga, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Berikutnya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, ini yang luar biasa ya. Berdoa jawabannya adalah banyak dari yang kita doakan atau kita pikirkan, Tuhan kerjakan lebih lagi. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, perkara apa yang diminta Paulus? Nah, kita lihat ya, hal-hal rohani sebenarnya. Nah, ketika jemaat, orang percaya berdoa meminta hal-hal rohani, nah pasti Tuhan akan mengabulkan jauh daripada yang kita doakan, yang kita pikirkan. Tadi perhatikan isi doanya. Paulus berdoa supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan ya orang percaya oleh rohnya di dalam hati. Nah, ini kan penting ini saudara ya. Ini doa yang mungkin jarang kita doakan, karena yang kita doakan itu hal yang lahiriah, yang kelihatan saudara. Tapi malam ini kita belajar yang rohani coba. Ya, Paulus berdoa supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan. Nah, ini penting ya. Lagu Pak Rudi itu walaupun minggu kemarin ganti lagu ya, tapi kembali lagi ke lagu favoritnya. Kita bersyukur sebab kasih Tuhan karena Dia yang sudah menyelamatkan. Nah, ini kalau dipahami, saudara, kita bisa memikirkannya itu siapa kita kok sampai diselamatkan. Ya kan? Lalu dengan cara yang seperti apa, saudara, dengan usaha manusia, ternyata kita nggak bisa menyelamatkan. Makanya perlu kasih Tuhan. Dan makanya itu alasan kita bersyukur. Nah, setelah itu, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tentunya banyak tantangan, hambatan ya, rintangan. Nah, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Makanya doanya supaya Tuhan menguatkan dengan rohnya. Lalu dikatakan apa? Paulus berdoa supaya oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, ini penting ya. Kristus diam. Saudara, kita diselamatkan, kita percaya Kristus ada dalam hati kita. Saudara, terus yang terpenting apa? Nah, ini. Kita berharap berbuah. Betul ya? Memang analogi Alkitab itu ada dua di dalam pertumbuhan iman atau kedewasaan. Tumbuhan atau kelahiran seorang bayi. Ya, anak-anak, remaja, dewasa, tua, sempurna. Ya, pohon juga begitu. Yang diharapkan di situ buah. Nah, logikanya kan sederhana. Bagaimana bisa berbuah kalau tidak tertanam? Nah, bagaimana tertanam kuat kalau tidak berakar dengan kuat? Nah, gitu ya, saudara. Ini dihubungkan dengan iman, seperti itu juga. Ya, kita harus berakar ke dalam, saudara. Terus bertumbuh ke atas, kemudian berbuah lebat. Nah, ini terus menerus ya. Pak Ambang sudah nyampaikan tentang spiritual formation itu, bahwa kedewasaan itu ya dibangun memang harus dasarnya. Ya, sama seperti bangunan juga, kalau bangun langsung tinggi, dasarnya bagaimana saudara? Itu kalau nggak diperhatikan ya akan hancur, roboh ya, retak-retak. Ya, perumahan di tempat kami ini setelah 15 tahun ya baru retak-retak, kemudian ambles. Ya, mungkin dasarnya awal-awal itu saudara ya langsung dipasang gitu saja ya saudara. Nah, nggak kuat. Nah, kehidupan rohani kita juga begitu. Dikatakan seperti bangunan juga, saudara, maka kita harus berakar, bertumbuh, barulah berbuah. Nah, ini terus menerus. Ya, tidak ditumpangi tangan langsung sekejap dewasa bertumbuh, enggak, saudara. Ya, menurut Petrus itu, saya dan saudara orang Kristen itu yang mengusahakan pertumbuhan itu.
gitu ya. Di samping Kristus, ya ini selalu paradok begitu ya. Di samping Kristus yang bekerja, ya kita juga bertanggung jawab di dalam pertumbuhan itu. Kemudian Paulus berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Coba ini bicara apa ini? Salib ya. Lebar, panjang, tinggi, dalam. Nah, ini kalau di sketsa itu ya, saudara, itu bentuk salib. Nah, ini yang kita lihat, meminta hal yang seperti itu supaya kita memahami kasih Tuhan yang begitu besar. Kemudian apalagi? Supaya kamu dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Lalu Paulus berdoa supaya jemaat dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Lalu terakhir, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ketika kita meminta hal rohani yang seperti ini, Bapak Ibu, pasti Tuhan akan memberikan jauh dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Nah, pertanyaannya malam ini, berapa banyak di antara kita yang berdoa yang minta ini, saudara? Gitu ya. Yang minta, kemudian mencari, mengetok pintu, ya istilahnya pintu surga itu, hal-hal rohani yang seperti ini. Gitu ya. Atau sebaliknya, ya yang duniawi, hal-hal yang materi, yang lahiriah saja yang kita minta. Oke. Lalu berikutnya, kunci. Ya, doa. Yang pertama, Yesus mengajarkan tadi dalam namaku. Ya, doa dalam nama Yesus. Ayat 26, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Ya, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Berdoa itu bukti kita mengasihi Yesus. Ya, amin. Saudara-saudara, berdoa itu bukti kita mengasihi Yesus. Kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Betul ya, saudara? Kita maunya Tuhan bicara terus. Nah, kita jarang menceritakan berbicara kepada Tuhan. Ya, kalau terdesak barulah berdoa. Kalau sudah tertutup semua, barulah kita ingat Tuhan. Ya, itu dialami orang Israel juga ketika keluar dari Mesir. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ya di belakang tentara Firaun dengan tentaranya mengejar, lalu sebelah kiri dan kanan itu, ya di tengah padang gurun itu ada gunung-gunung di mana musuh Israel siap menyerang. Lalu di depan laut. Nah, ini kan benar-benar terdesak tuh, saudara. Jalan keluarnya kemana ini? Depan tertutup, kiri kanan tertutup, belakang juga tertutup. Ya, saya ingat ayam itu loh Bapak Ibu ya. Dulu masih kecil itu kalau nangkap ayam itu, ayam kampung ya Bapak Ibu ya. Itu ditangkap 3-4 orang itu. Nah, dia sudah nggak berkutik kan sebenarnya, apalagi tangan kita sudah saling berpegangan. Nah, ayam kan nggak bisa apa-apa ya saudara. Tapi saya heran, kali itu ayam itu bisa terbang saudara. Nah, aneh ya. Biasanya bisa terbang kan burung, tapi ayam kali itu kalau terdesak, saudara, itu bisa terbang ke atas. Nah, akhirnya bisa, akhirnya bisa lolos. Nah, orang Israel waktu itu juga sudah tertutup semuanya, ke atas masih ada jalan. Ya kan? Ke atas masih ada jalan. Musa masih berdoa mengulurkan tangannya, tongkatnya ya saudara, memohon kepada Tuhan. Nah, ini kuncinya. Yang penting dalam nama Yesus. Yang penting Yesus dimuliakan. Ternyata juga masih ada jalan. Walaupun kelihatan tertutup ya, saudara. Yaitu jalannya ke atas. Kita masih bisa berdoa. Nah, ini bukti kita mengasihi Tuhan. Bukti bahwa kita ini menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Seperti kita mengangkat tangan kan berarti tanda kita menyerah ya. Tanda kita berserah, saudara. Nah, seringkali orang menambahkan kalau kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Gitu ya, untuk menolong dan membela kita. Nah, ini kunci yang pertama, saudara. Doa dalam nama Yesus. Doa demi kemuliaan Tuhan Yesus.
Ya, ini sebagai kunci, dan itu bukti bahwa kita mengasihi Dia. Saudara, ya, ada komunikasi. Bukti seperti suami istri saling mengasihi, yang ngobrol. Ya, kalau diem-dieman ya nggak mungkin disebut saling mengasihi ya, Saudara. Dengan sisi keluarga yang lain, ya, kalau hanya diam-diaman ya itu nggak mengasihi sebenarnya. Oke, dan akhirnya kalau mengasihi Yesus pasti juga dikasihi oleh Bapa. Lalu yang kedua, kunci kedua, doa memuliakan Allah. Nah, Kisah Rasul 4 ayat 23 24. Ini peristiwa yang luar biasa ini sebenarnya. Sesudah dilepaskan ayat di atasnya dari penjara, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala dan tua-tua kepada mereka. Terus ayat 24, nah ini yang luar biasa, dan seterusnya nanti Bapak Ibu baca. Ketika teman-teman mereka mendengarkan hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Harusnya kalau mendengar Petrus dan Yohanes itu ya, karena ayat di atasnya itu dianiaya karena memberitakan nama Yesus itu ya, Bapak Ibu, menyembuhkan orang lumpuh, lalu mengajar nama Yesus, dilarang tetap ngajar, akhirnya dimasukkan penjara. Harusnya doanya kan lain ya, Saudara. Kuatkanlah Petrus dan Yohanes, katakanlah. Kemudian apa? Tuhan bekerja, membela, dan lain sebagainya. Tapi jemaat itu mendoakannya lain. Mereka mengatakan apa? Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit bumi, laut dan segala isinya. Loh, malah doanya isinya memuliakan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Ya Saudara. Ini benar-benar luar biasa ini. Jadi seolah-olah yang dialami ya, pergumulan, penderitaan karena demi nama Tuhan, ya istilahnya sudah sewajarnya, sudah selayaknya. Nah, yang penting apa? Allah tetap dimuliakan di dalam segala sesuatu yang dialami orang percaya. Nah, ini Saudara, kalau kita melihat bagian ini, ini luar biasa. Jadi fokusnya itu sudah bukan masalah sebenarnya. Fokusnya sudah bukan yang dialami, ya Saudara. Fokusnya tetap Tuhan. Wah, ini saya renungkan, ini doa yang luar biasa ini ya. Nah, lalu yang ketiga, ini doa sesuai kehendak Allah. 1 Yohanes 5, 14, 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kunci yang ketiga, kalau permintaan dan doa kita sesuai kehendak Allah, pasti dikabulkan. Nah, kehendak Allah ini kadang ya berbeda dengan kehendak kita, pasti ya Saudara. Harusnya kita yang menyesuaikan dengan kehendak Allah, bukan yang sebaliknya. Sebab kalau yang sebaliknya yang terjadi, kita jadi memaksa Tuhan, kira-kira begitu. Nah, kehendak Tuhan itu apa? Ya sederhananya ketika seturut sesuai dengan firman-Nya. Jadi kembali lagi, Saudara, memang kita harus mempelajari firman-Nya supaya kita tahu kehendaknya dinyatakan di situ. Ya, kita membaca dan mempelajari firman-Nya. Puji Tuhan, selamat berbagi pengalaman sukacita di dalam doa.